Halo, perkenalkan nama saya Mariana Angelina Faot dengan nomor induk mahasiswi 194111053. Saya dari kelas Farmasi B semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ekstraksi fluida superkritik. Baik, pertama-tama kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu ekstraksi fluida superkritis. Nah, ekstraksi fluida superkritis ini dia merupakan suatu proses pemisahan senyawa tertentu dari tumbuhan menggunakan pelarut berupa fluida. Yang dalam proses ini fluida superkritis ini dia bertindak sebagai pelarut yang memiliki tekanan dan suhu di dekat atau di atas titik kritis dengan tujuan untuk meningkatkan penetrasi ke dalam sel tumbuhan. Selanjutnya, sifat fisik dari fluida superkritik ini. Nah, sifat fisik dari fluida superkritik ini berada di antara karakteristik gas dan liquid, yang secara umumnya itu densitasnya dari fluida superkritis itu dia mendekati liquid, sedangkan viskositasnya itu mendekati pada fase gas. Difusivitas fluida superkritis ini pada fase gas, difusivitas fluida ini superkritisnya berada di antara gas dan liquid, di mana konduktivitasnya itu thermal dari fluida ini cukup tinggi mendekati pada titik kritisnya. Kemudian sifat dasar dari fluida ini memiliki sifat dasar adanya perbedaan distribusi komponen-komponen di antara dua fase dengan menggunakan fluida superkritis sebagai fase gerak. Nah, di mana cairan superkritis ini misalnya CO2 itu dia digunakan di dalam ekstraksi dan akan mengalami proses berantai dari bentuk cair menjadi cairan superkritis dan kembali menjadi gas dengan adanya manipulasi suhu dan tekanan pada prosesnya. Kemudian pelarut-pelarut yang digunakan pada ekstraksi fluida superkritik ini. Pelarut yang digunakan itu pelarut CO2, air, etanol, etanapropanol, xenon amonia, dan nitrit oksida. Kemudian adapun karakteristik dari fluida superkritik ini, yang secara umumnya itu densitas dari fluida superkritis ini mendekati liquid, sedangkan viskositasnya itu mendekati fase gas. Dan kita akan masuk pada cara kerjanya. Nah, langkah kerja yang pertama itu bahan baku yang akan diekstrasi dimasukkan ke dalam tangki ekstrasi yang dilengkapi dengan pengendali suhu serta katup tekanan di kedua ujungnya untuk menjaga kondisi ekstraksi yang diinginkan. Langkah kedua yang digunakan yaitu tangki ekstraksi diberikan tekanan fluida melalui pompa yang juga dibutuhkan untuk sirkulasi cairan dalam sistem. Yang ketiga itu dari tangki yang berisi fluida CO2 dan komponen yang dilarutkan ditransfer ke pemisah di mana kekuatan solvasi cairan tersebut dia menurunkan sebesar pertambahan suhu atau bisa lebih dan akan mengurangi tekanan sistemnya. Yang keempat, produk itu kemudian dikumpulkan melalui sebuah katup yang terletak di bagian bawah pemisah. Yang kelima itu uap CO2-nya akan terkondensasi dan kembali menjadi fluida dan kembali ke tangki. Yang keenam itu kemudian dapat dilakukan ekstraksi lagi seperti sebelumnya. Demikian materi tentang ekstraksi fluida superkritis. Sekian dan terima kasih.